Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Teologi Tritunggal selalu menjadi titik serang bagi mereka yang bukan Kristen, bahkan di kalangan Kristen sekalipun masih menjadi bahan perdebatan. Dan orang lupa bahwa teologi Tritunggal itu untuk diimani, bukan untuk didebatkan. Sebab pikiran manusia sangat terbatas untuk mengerti tentang Tuhan. Saya suka mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Bambang Nursena di dalam YouTube-nya. Ia mengatakan, Tritunggal itu wilayah metafisik. Artinya beyond the fisik atau melebihi fisik. Sehingga bukan berbicara tentang 1, 2, 3. Bukan berbicara tentang pendekatan yang sifatnya numerikal atau bilangan. Tetapi itu menyangkut misteri Allah dalam kekekalan. Jadi kalau kita berbicara tentang Tritunggal, itu bukan soal matematika. Bukan soal 1, 2, dan 3. Bukan tentang numerikal, bukan tentang bilangan. Tetapi itu berhubungan dengan misteri Allah dalam kekekalan. Hal ini sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa kita tidak bisa mengerti Allah dengan keterbatasan manusiawi kita. Tetapi di dalam kitab suci kita bisa menemukan Allah Tritunggal itu sendiri. Untuk Allah yang esa, kita bisa lihat di dalam percakapan antara Musa dan Allah. Ketika Musa bertanya kepada Allah tentang nama Allah atau identitas Allah, karena bagi orang Yahudi nama itu merujuk pada suatu identitas seseorang. Dan ketika Musa bertanya tentang nama Allah atau identitas Allah, maka Allah menjawab, "Aku ada yang aku ada. Aku ada yang aku ada." Ini ada secara ontologis atau ada demi diri Allah sendiri atau ada demi dirinya sendiri. Dan jawaban ini memperlihatkan kekekalan Tuhan. Sehingga dengan kekekalan Tuhan seperti ini tidak butuh lagi kata Maha Esa. Selain itu, di dalam peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, peristiwa ini memperlihatkan dengan sangat jelas sekali Allah Bapa yang berseru dari langit, kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, hingga pada Allah Putra yaitu Yesus. Karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa Tritunggal ini tidak biblis atau tidak berdasarkan kitab suci, justru Tritunggal ini, teologi Tritunggal ini sangatlah biblis. Artinya ada di dalam kitab suci sehingga gereja berusaha merenungkan dan mengimaninya. Di dalam bacaan Injil sendiri yang kita dengarkan hari ini, Yesus justru memperlihatkan dengan sangat jelas teologi Tritunggal itu sendiri. Yesus mengatakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Di dalam gereja Katolik kita kenal dengan istilah baptisan Trinitas. Dalam arti tertentu ketika kita dibaptis, maka roh yang kita terima ialah roh Trinitas yang tinggal dan diam di dalam diri kita. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menjelaskannya tentang apa akibat ketika kita menerima roh tersebut atau roh baptisan yang kita terima. Ia mengatakan bahwa dengan roh yang kita terima menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru Aba ya Bapa. Ia bahkan mencatat roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama Dia,
kita juga akan dipermuliakan bersama Dia. Sedangkan di dalam bacaan yang pertama menegaskan bahwa hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Dan itulah Allah Tritunggal yang kita imani. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus meminta para muridnya untuk membaptis dengan rumusan Trinitas. Rumusan inilah yang dipakai di dalam gereja Katolik. Itu artinya dengan baptisan yang kita terima, maka Allah Tritunggal telah tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Kedua, di akhir Injil, Yesus sendiri mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dalam arti tertentu, konsep ini atau teologi ini mengandung cinta Allah yang tanpa batas untuk manusia. Kalau kita perhatikan sejarah keselamatan manusia sejak penciptaan, maka selama perjanjian lama, Allah Bapa berada atau tampil sebagai Allah yang menyertai dan menuntun manusia. Di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai Allah Putra datang ke dunia dan tinggal di antara kita manusia, agar dengan cara hidupnya manusia bisa berubah menjadi sama seperti Dia, dan dengan penebusannya di atas salib manusia diselamatkan. Sedangkan Allah Roh Kudus datang setelah Yesus untuk menyertai manusia sampai akhir zaman. Inilah bukti cinta Allah. Sekali lagi, ini adalah bukti cinta Allah yang tanpa batas dan tak bertepi. Ketiga, di dalam bacaan yang pertama, Kitab Ulangan menegaskan bahwa hanya Tuhanlah Allah di langit dan di bumi. Tidak ada yang lain. Dan itulah Allah Tritunggal. Pada titik ini saya hendak mengajak kita semua bahwa ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka yang patut kita lakukan ialah mengimaninya, bukan untuk dimengerti secara tuntas. Mengapa? Karena kalau kita berusaha untuk mengerti Tuhan secara tuntas, maka itu bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan pada dasarnya adalah misteri. Bapak Kardinal Suharyo pernah menjelaskan bahwa kita belajar teologi atau ilmu tentang Tuhan itu berbeda dengan belajar ekonomi atau ilmu yang lain. Ketika kita belajar ekonomi atau ilmu yang lain, maka ujung dari proses belajar itu ialah kita menguasai ilmu itu. Misalnya ketika kita belajar tentang ekonomi, maka kita pada akhir belajar kita akan menjadi ahli ekonomi atau kita menguasai ekonomi. Tetapi ketika kita belajar tentang teologi atau ilmu tentang Tuhan, maka ujung dari proses belajar itu ialah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Artinya pada titik itu imanlah yang akan bekerja. Semakin beriman kepada Tuhan, maka semakin kita mencintai dan mengasihi sesama. Karena Tuhan yang kita imani ialah kasih, dan kasih-Nya tidak bertepi dan tidak terbatas. Tuhan memberkati Anda semua.